masuk ke sesi diskusi interaktif. Kami mengundang seluruh peserta untuk berpartisipasi tentunya. Kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kita akan memprioritaskan yang membuka kamera tentu dan menggunakan fitur raise hand. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand dan open cam. Nanti tim kami akan memilih 3 penanya terlebih dahulu dan apabila waktunya cukup, kita akan buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya. Baik, akan kami pilih terlebih dahulu. Mungkin di sini ada pertama, kita akan tampung dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Mohon nanti disampaikan juga apabila pertanyaannya spesifik ditujukan ke pemateri atau narasumber yang ada, nanti tolong disampaikan. Mungkin izin dari Bapak Arinaldo Edo, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya ingin bertanya, ini materi sangat bagus sekali, yaitu adalah tentang control landfill yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sano. Tadi kan sudah menyampaikan kalau open dumping itu saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi kita saat ini, gitu kan. Dan tadi sudah dijawab, yaitu adalah kita harus bisa meningkatkan ke control landfill. Itu saya ingin tahu lebih lanjut, apa sih control landfill itu? Dan saat ini kan juga sudah ada teknologi insinerator. Dan saat ini kebetulan saya ada di Depok, Jawa Barat, yaitu KDM sedang mencanangkan yang namanya insinerator. Dan apakah itu bisa menjadi solusi juga? Insinerator untuk memusnahkan sampah-sampah residu yang tercampur, yang dimana sampah kita saat ini sangat sulit untuk dipilah karena warganya masih kurang teredukasi, kurang diberikan pengetahuan ataupun sanksi yang sampai yang mengakibatkan sampah-sampah kita sangat sulit untuk dipilah gitu. Dan terakhir tadi oleh dengan ibu yang di Cimahi, mohon maaf tadi saya lupa namanya, kan di Cimahi tadi mengolah sampah residu itu menjadi RDF ya, kemudian dijual ke Indosemen. Saya ingin tahu lebih lanjut, itu mengolah sampah jadi RDF itu apakah menghasilkan atau hanya menjadi sebuah solusi sesaat, yang dimana kan di Cimahi itu kalau kita pengiriman ke Indosemen itu kan lumayan jauh ya. Apakah itu menjadi solusi saat aja, apa ingin mencari untung juga gitu dari pengolahan RDF itu? Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edo. Pak Edo, mohon maaf tadi Pak Edo mungkin bisa memperkenalkan diri dari instansi atau lembaga mana Pak? Kebetulan saya dari uh, instansi ini sih pengangkutan sampah juga, kebetulan pengangkutan sampah swasta namanya PT Harikarya Utama. Baik, terima kasih banyak Pak Edo atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua kami buka untuk Bapak Rodaspus R. Patai, DLH dari DLH. Silakan Pak. Ya, baik. Suara saya didengar ya? Terdengar, Pak? Bisa? Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh para narasumber kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rodas Kusranul Patai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Posisi saya saat ini sebagai PLT Kepala Dinas. Terkait dengan SK 331 untuk penghentian TPA pendamping yang saat ini kita tahu bahwa ada 550 di Indonesia dan 343 itu semua kena sanksi yang sama. Kami di Papua ada 42. Di Papua ada 42, salah satunya kami di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup wilayah Papua, Pak Kapus dan Kabid, serta beberapa anggota yang telah hadir di Yapen pada tanggal 5 sampai dengan 6 Mei yang lalu terkait dengan SK 331 yang kami terima pada tanggal 17 April dan tindak lanjut yang kami lakukan setelah pertemuan kami dengan pihak pemerintah daerah. Hal-hal yang telah kami lakukan itu adalah penghentian untuk TPA yang sekarang kami gunakan, kemudian kami mencari sel atau lokasi baru.
Lokasi baru telah kami dapat dengan luasan kurang lebih 6.300 atau 6 hektar lebih. Nah, sementara proses berlanjut, kami telah melaporkan ke pemerintah daerah, bahkan ke pihak pemerintah, baik di provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah-langkah itu telah kami lakukan. Nah, hal-hal yang perlu kami sampaikan untuk secara khusus pertanyaan ini kami tujukan ke Pak Prasetyo, Direktur Sanitasi Kementerian PU. Nah, ketika proses ini berjalan dengan baik sampai dengan SK dan kelanjutnya untuk pembangunan, kami mohon dukungan dari pihak Kementerian PU agar ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dari pihak kementerian bahwa harus naikkan statusnya dari TPA open dumping minimal ke kontrol landfill maupun sanitarian landfill. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rodasipus atas pertanyaannya. Saya tadi izin mengulang pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan Bapak ditujukan khusus ke Direktorat Cipta Karya, khusus ke Pak Prasetyo yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sandi. Pertanyaannya bagaimana untuk DLH Yapen khususnya bisa mewujudkan peningkatan dari open dumping ke kontrol landfill. Begitu ya Pak pertanyaannya Pak? Iya. Baik, kami tampung Pak pertanyaannya. Selanjutnya penanya ketiga, izinkan kami mempersilahkan Bapak Harun Al-Rashid Lubis untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Al-Rashid Lubis. Saya sehari-hari dosen di Teknik Sipil ITB dan juga ada beberapa komunitas ya gitu di lembaga-lembaga pemikir gitu. Saya juga afiliasinya di Infrastructure Partnership Knowledge Center. Juga ada beberapa komunitas lain yang juga terkait dengan isu yang hampir sama ini permasalahannya. Jadi sebetulnya kan memang betul ini berangkat dari masalah perkotaan dan kita belum mempunyai undang-undang perkotaan. Isunya tentu sampah, macet, apalagi terakhir pemerintah ingin membangun 3 juta ya rumah dan tentunya juga harus disupport dengan sistem kelola sampah, transportasi, dan lain-lain. Saya pikir hari ini kita hanya ngobrol tentang sampah. Mungkin saya mengambil kesempatan yang singkat ini untuk memberikan ataupun juga bertanya gitu ya. Sesungguhnya urusan sampah di Indonesia ini siapa yang mengkoordinasi untuk diselesaikan? Apakah KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian SDM? Nah ini mungkin pertanyaan klasik karena kalau tidak ada pemimpin yang clear di depan, ibarat peribahasa Korea Selatan, kalau terlalu banyak kapten, kapal juga bisa sampai ke gunung, Bapak Ibu. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi ada penanggap dari akademisi teman kita dari UI yang ingin mendorong cepat ke industrialisasi. Saya pikir diskusi tentang industrialisasi itu menyangkut tadi salah satu dari 3 yang disebut dengan tata kelola. Tapi saya memilih kata-kata yang berbeda. Sebetulnya tata kelola, industrialisasi, apapun lah namanya yang kita kenal memanage aset ya, infrastruktur, barang milik negara, sesungguhnya memang kita ingin memilah antara peran provider dengan enabler, terutama yang operation dan regulation. Nah, saya pikir selama ini memang PUPR, saya juga nggak tahu apakah menjadi koordinator, itu memang seringkali proyek itu dijadikan proyek nasional, lalu diserahkan ke Pemda, ya setelah itu ya kurang ada pemeliharaan karena Pemda tidak menyiapkan dana OM ya, pemeliharaan. Jadi yang penting sebetulnya karena isu ini sangat multi stakeholder, itu bagaimana negara
katakan birokrasi yang memang menyiapkan aturan-aturan, itu mulai berpikir untuk jangan mengadakan provider, tapi cukup menjadi enabler. Saya pikir ini konsep yang udah lama yang ingin kita implementasi di semua sektor, terutama ketika Kamdesu ya, salaman dengan Soeharto, ya kita merubah semua undang-undang infrastruktur untuk bisa bagaimana memerankan swasta juga termasuk atau sumber-sumber katakan pendukung lainnya. Yang terakhir, ini mungkin yang ketiga, ini ajakan buat semuanya ya, terutama buat kampus ya. Saya melihat ini adalah masalah change management. Saya yakin memang untuk satu perkotaan, apalagi kota besar dengan masyarakat yang sangat ya berbeda-beda. Bagaimana kalau ya mungkin KLH ya atau Kementerian Lingkungan Hidup itu membuat suatu lomba gitu ya, khususnya kepada dunia akademik, kampus-kampus besar yang notabene mungkin student body-nya bisa di atas 5.000 atau 10.000 kayak ITB ini 22.000 di Ganesha, kemudian ada Jatinangor, kemudian ada Gajah Mada yang besar barangkali, UI juga di Depok. Apakah betul kampus-kampus ini sudah bisa menerapkan kelola sampah yang baik dari hulu sampai hilir? Nah, ini perlu kita dorong karena masyarakat kampus mestinya yang bisa memberi contoh lebih dulu, kemudian tentu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya alhamdulillah kalau juga bisa tular ke Pemda yang terdekat. Apakah ini sudah pernah dilakukan? Mungkin untuk change management kita perlu mendorong semacam piala kelola sampah bagi kampus yang student body-nya mungkin yang udah cukup besar dan menghasilkan sampah yang cukup harus ya dikelola dengan baik dari hulu sampai hilir. Mungkin itu saja. Terima kasih ini pertemuannya. Barangkali nggak cukup. Kami juga siap. Ya artinya apapun lah ini persoalan udah too late to be true. Kemacetan juga sama. Pengadaan rumah masyarakat berpenghasilan juga kita punya masalah yang sama. Mudah-mudahan dari hari ini kita bisa menyiapkan betul-betul roadmap nasional. Sebetulnya kayak apa sih dengan paparan yang begitu banyak hari ini, kita bisa step by step. Tadi udah ada ide awal, namun kalau bisa ada di mana, berapa, teknologi apa, untuk bisa kita step by step yang menyelesaikan masalah bom waktu ini yang saya anggap ini adalah bom waktu begitu. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun atas pertanyaannya. Sudah kami catat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanggapan jawaban dari para pemateri. Pertama pertanyaannya ini seperti bisa dijawab oleh Pak Sano, kemudian Pak Sandi dan Bu Vinda. Ada pertanyaan dari Pak Edo. Apa itu control landfill? Pertanyaan pertama. Kemudian, apakah insinerator masih bisa relevan sebagai alat pengolahan sampah dan seberapa efektif? Mungkin pertanyaan pertama dan kedua terlebih dahulu oleh Pak Sano, Pak Sandi, dan Bu Vinda. Ya, terima kasih Mas Bagin, teman-teman, karena waktu sangat terbatas ya. Buat yang masih ingin bertanya, langsung aja di kolom chat. Tidak harus semuanya open mic. Jadi silahkan keluarkan aspirasinya, pertanyaannya, ide-idenya langsung di kolom chat. Kita akan catat, kita akan rekam, kita akan coba salurkan aspirasinya, pertanyaannya kepada pihak-pihak terkait yang memang ditujukan pertanyaannya dan aspirasinya, supaya forum ini menjadi jembatan yang baik untuk penyelesaian masalah bangsa yang rumit. Yang pertama, controlled landfill, very technical, sangat mudah untuk dicari informasinya, Mas Edo. Intinya controlled landfill itu adalah upaya untuk aktivitas pemrosesan akhir di TPA itu dengan cara melakukan penutupan dengan lapisan tanah supaya kemudian bisa mengkontrol bau, tidak keluar, tidak ada lalat datang ke sampahnya dan lain-lain. Kemudian bisa mencegah, mengurangi air lindi karena hujan dan beragam hal lainnya. Tentu bukan hanya bagian atasnya, bagian bawahnya juga harus ada linernya,
Namun TPA dibangun di Indonesia kebanyakan sudah mendesain secara sanitary landfill. Bawahnya sudah oke, bawahnya sudah sanitary gitu ya. Hanya praktek operasionalnya setiap hari hanya ditumpuk, tidak ditata dengan baik dan tidak dilakukan proses penutupan lapisan tanah tadi secara berkala. Kalau sanitary landfill dia lebih advance lagi gitu ya. Dia ditutupnya harus lebih sering. Sebisa mungkin malah setiap hari setelah ditaruh sampahnya, hari itu ditutup tanah gitu. Itu operation yang sangat heavy duty, perlu ada pengadaan tanahnya dan lain-lain. Itu satu ya. Lagi-lagi mudah dicari informasi tentang control landfill. Insenerator apakah solusi? Undang-undang persampahan itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 itu melarang pembakaran yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Artinya sampah itu bisa untuk kemudian dilakukan dengan teknologi termal atau pembakaran selama memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknisnya ada beberapa peraturan menteri yang mengatur persyaratan tentang insinerator. Dan juga ada SNI insinerator yang sudah dikeluarkan sebagai standar nasional. Jadi selama selama teknologi termal ini memenuhi persyaratan teknis, dia bisa menjadi salah satu opsi solusi di paling hilir, di paling belakang. Sebisa mungkin untuk residu. Karena sayang material-material yang bisa didaur ulang untuk kebutuhan industri kertas, untuk kebutuhan industri plastik, untuk kebutuhan industri-industri yang lainnya, itu dibakar. Sayang sekali. Misalkan termasuk kawan-kawan black soldier flies, ya, para pelaku usaha di sektor konversi organik menjadi protein. Mereka butuh sampah-sampah sisa makanan, nasi, roti, macam-macam dari restoran, dari hotel, dari rumah tangga. Kalau ini dibakar, sayang. Padahal ini bisa dikonversi kembali menjadi protein untuk kemudian industri pakan ternak, untuk kemudian industri kasgotnya, bekas magotnya untuk industri pertanian. Karena ini proses yang sangat bagus untuk circular ekonomi. Apa yang dari tanah kembali ke tanah gitu ya. Jadi yang kemudian masuk ke insinerator itu adalah residu, opsi-opsi yang material-material yang tidak bisa didaur ulang. Nah itu prinsipnya ya. Yang ketiga tadi juga nanya tentang apakah dikirim ke Indosemen itu menguntungkan. Tidak. Tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dia sifatnya lebih kepada solusi supaya tidak numpuk di TPA. Karena ada biaya processing menjadi RDF dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pabrik semen. Kemudian ada biaya transportasi, yang kemudian juga ada biaya handling, naik turun dan lain-lain. Sedangkan dibelinya juga tidak tinggi-tinggi amat ya. Jadi artinya upaya ke RDF itu lebih ke solusi treatment. Tetapi itu jauh lebih murah sebenarnya dibanding kita melakukan pencemaran lingkungan yang justru merugikan. Nah, kira-kira itu sedikit respon buat Mas Edo. Baik, terima kasih banyak Mas Tano atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Vinda atau Pak Sandi ada yang ingin ditambahkan terkait kontrol landfill dan insinerator? Saya dulu coba ya Pak ya, Pak Sandi. Silakan. Silakan Bu Direktur. Ya, jadi begini, saya kalau kontrol landfill sudah dijelaskan dengan detail oleh Mas Sano, tetapi terkait dengan insinerator. Jadi memang apa namanya insinerator ini adalah teknologi yang dapat memusnahkan sampah secara cepat dan skala besar. Namun memang untuk operasional insinerator ini biayanya sangat mahal. Jadi kalau pemerintah daerah ingin menerapkan insinerator tentunya harus memperhatikan berapa timbulan sampah yang dihasilkan per harinya dan dilihat juga kemampuan fiskal, kapasitas fiskal di daerahnya masing-masing. Nah, kalau misalnya memang tidak mampu untuk mengolah insinerator, maka harus menggunakan teknologi yang lain. Tapi memang insinerator ini tadi disampaikan bahwa tadi di sini ada pertanyaan kalau insinerator malah menyebabkan kanker paru-paru dan lain sebagainya. Ya, tadi syarat insinerator ini berbeda dengan tungku ya. Berbeda dengan tungku. Kalau insinerator ini membakarnya adalah menggunakan biasanya 2 chamber dan temperaturnya dengan temperatur tinggi. Sehingga dioksin furan yang dihasilkannya juga tidak dihasilkan dioksin furan yang emisinya melebihi baku mutu. Sehingga diperlukan sekali
temperatur dan 2 chamber yang tinggi. Yang paling penting adalah bagi lingkungan adalah emisi udaranya adalah terpenuhi. Kita sudah memiliki Permen LHK terkait dengan baku mutu emisi insenerator itu sudah ada. Jadi selama emisi insenerator tersebut sudah memenuhi baku mutu, saya rasa itu masih aman lah buat lingkungan. Tapi yang paling penting tadi saya katakan bisa beli tetapi tidak bisa mengoperasikan secara baik dan benar. Jadi insenerator ini memang bisa jadi solusi, tetapi yaitu banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan karena biayanya cukup mahal untuk mengolah sampah. Mungkin itu aja yang dari saya terkait insenerator. Baik, terima kasih banyak Ibu Vinda atas jawabannya. Selanjutnya dari Pak Sandi, apakah ada yang ditambahkan Pak terkait dua pertanyaan tersebut? Siap. Mungkin karena waktunya terbatas Pak ya, tadi terkait dengan kontrol landfill sama insinerator sudah disampaikan Bu Direktur dan juga Mas Ano ya. Mungkin saya langsung yang menjawab dua pertanyaan ke saya Pak ya, dari DLH Yapen Pak Rodasbus mengenai usulan tadi kontrol landfill ya, kemudian masalah penganggaran yang terbatas Pak. Nah ini kan kita kan sudah ada tools Permendagri 7 2021 ya, ini jadi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya, artinya memang juga ya kasihan juga teman-teman kita di Dinas Lingkungan Hidup kalau mengoperasikan misalnya masih menggunakan TPA ya, tidak bisa kontrol landfill atau tidak bisa sanitary landfill karena penganggarannya tidak ada. Nah saran saya, karena di pemerintahan itu semua itu kita bekerja berdasarkan evidence, tolong mungkin saya memberi saran buat Bapak Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mengelola TPA untuk bisa membuka Permendagri 7 2021, kemudian menghitung berapa biaya pengelolaan sampah yang dibutuhkan, lalu menyurati ke Kepala TAPD, Pak. Kepala TAPD di daerah biasanya Sekda atau Eselon 1. Tembuskan ke Bupati atau Wali Kota. Sehingga dari sana Bapak Ibu Kepala Dinas sudah mengetahui sebenarnya berapa sih biaya pengelolaan yang dibutuhkan. Sehingga kalau nanti biaya pengelolaan yang dianggarkan itu lebih sedikit daripada apa yang Bapak Ibu Dinas LH telah telaah berdasarkan Permendagri 7 2021, kemudian saat ada audit misalnya dari Kementerian Pembina, Kementerian Lingkungan Hidup datang, kemudian menyampaikan bahwa TPA-nya adalah open dumping, kita sudah punya evidence bahwa kita sudah minta ini. Jadi artinya kan tidak mungkin semua yang kasihan itu adalah kalau semua menjadi bebannya Kepala Dinas LH ya. Artinya paling tidak sudah ada permintaan butuh misalnya sekian rupiah per tahun, dialokasikan sekian. Jadi tolong mengenai surat ini dimunculkan dari Kepala Dinas LH kepada Sekda. Biasanya adalah Ketua TAPD-nya Sekda atau Eselon 1. Tembuskan ke Kepala Daerah. Sehingga ini menjadi evidence, kita udah minta loh segini. Nah itu yang pertama Pak. Dan kalau misalnya sudah dianggarkan namun ternyata belum bisa memenuhi, justru menjadi pertanyaan internal ke dalam gitu. Loh kenapa udah dianggarkan sesuai belum oke gitu. Tapi paling tidak kalau tidak ada surat ini nanti kalau ada audit jadi sulit gitu. Loh, memang Pak Kepala Dinas sudah ngomong ke Pak Sekda atau Bu Sekda bahwa butuh anggaran sekian. Udah, mana buktinya? Nggak ada Pak. Jadi saran saya hal yang paling praktis itu dilakukan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi saya juga lihat catatan di chat room ya, mengenai kolaborasi antar dua kementerian, Kementerian PU dan LH tentang TPS 3R, betul Pak. Dan juga sebenarnya secara langsung bahkan ini menjadi suatu momentum bahwa Kementerian LH mengencourage bahwa sesedikit mungkin dan terus dikurangi sampah segar yang pergi ke TPA sampah, tapi harus dikurangi dan diolah dulu. Harusnya di momen ini tidak boleh lagi ada TPS 3R dan TPS-nya yang mangkrak. Karena menurut saya jadi aneh di saat kita mendorong supaya meminimasi sampah yang pergi ke TPA, tapi secara paralel ada TPS 3R atau TPST yang tidak difungsikan. Nah ini mungkin di kesempatan ini juga ada Bu Direktur Vinda ya Bu, ya mungkin ini kita bisa kolaborasi di sini Bu. Mungkin tadi melihat catatan bahwa ada mengenai penilaian Adipura dan sebagainya gitu ya, mungkin di ranah Kemen LH. Artinya seharusnya salah satu penilaian kita Bu kalau boleh masuk adalah berapa banyak TPS 3R atau TPS yang tidak dimanfaatkan. Karena menurut saya jadi ironi sebuah daerah mengalami overload masalah sampah, di satu sisi ada TPS 3R yang tidak fungsional gitu. Bahwa TPS 3R itu sulit untuk menghidupkannya, perlu energi yang banyak, itu betul gitu ya. Tapi menurut saya ini harus kita maksimasi ke sana gitu. Jadi upayanya apa begitu supaya TPS 3R ini bisa dimanfaatkan. Karena jadi tidak inline gitu, begitu sampah banyak ada TPS 3R tidak difungsikan. Mungkin itu tanggapan dari saya, terima kasih.
Terima kasih Pak Sandi atas tanggapan ke pertanyaannya sekaligus menjawab pertanyaan dari PLT Kadis DLH Yapen tadi. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan dari Pak Edo ini ada spesifik ke Ibu Rini, Ibu. Untuk RDF di Kota Cimahi, apakah profitable, menguntungkan, atau tidak, atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pengelolaan sampah, kita berbicara bahwa teknologi always develop. Kita nggak punya pilihan, kita pakai RDF, kita belum menghitung untung rugi. Keuntungan kita adalah kita tidak mengotori TPA. That's the point. Itu yang paling penting. Nanti secara perlahan-lahan kita akan hitung sebetulnya RDF ini tidak hanya bisa dipakai oleh industri semen, tapi bisa juga oleh industri-industri tekstil yang ada di sekitarnya. Tapi kami harus mengadjust kira-kira kebutuhannya seperti apa, requirement yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Saat ini memang kami menghitung apabila kami mengirimkan RDF yang ada di industri semen itu kurang lebih kalau kualitasnya bagus itu kami akan mendapatkan kurang lebih angkanya di sekitar 4 juta. Kemudian biaya pengirimannya kurang lebih kalau menggunakan truk sendiri itu 1,4. Jadi truk kami juga sudah mendapatkan barcode dari Indosemen. Ini bisa menghemat biaya. Tetapi gap tadi belum selesai untuk operational expenditure, untuk bagaimana mengoperasionalkan TPS. Oleh karena itu TPS ini kita juga akan mengambil dari retribusi karena polluter based principle. Jadi retribusi yang berkeadilan ini menjadi poin utama untuk bagaimana kita bisa mengolah sampah dengan tuntas. Jadi kita tidak menghitung profitable untuk hal ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Pak Harun Al-Rashid, dari akademisi dari sipil dari ITB. Untuk pertanyaan ini saya izin meminta kepada Pak Baskoro Lokahita untuk memberikan pandangannya, Pak. Pak Harun, ada pertanyaan ini. Pertama, sebelum kita masuk ke sisi pemerintahan di Bu Finda dan Pak Sandi, pertanyaan dari Pak Harun adalah, sesungguhnya siapa yang mengkoordinasi urusan sampah di Indonesia ini? Mungkin dari Pak Baskoro Lokahita bisa menyampaikan pandangannya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Finda dan... Oke, baik. Terkait siapa yang seharusnya mengkoordinasikan persampahan ya kembali lagi kita lihat dari aturan pelaksananya di PP 81 ya, dan di situ ada 2 kementerian utama ya dari KLH, yang Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kementerian Urusan Pekerjaan Umum. Nah, sebenarnya di sini yang paling tepat untuk menjelaskan itu ya Ibu Finda dan Pak Sandi ya, tapi pandangan saya sekarang ya di Undang-Undang 18 sendiri sebenarnya kan sudah teramanatkan untuk ke pemerintah daerah ya untuk menyelenggarakan kegiatan pengolahan sampah di daerah masing-masing. Nah, sehingga bagaimana nanti ke depannya itu, apakah batas administrasi kedaerahan baik itu kota, kabupaten itu bisa melebur nih menjadi sebuah sistem pengelolaan yang bersifat regional gitu ya. Karena untuk kota-kota yang sifatnya timbulan sampahnya belum besar gitu ya, masih kecil. Nah, tadi arahnya supaya kita bisa melihat ini sebagai sesuatu sektor yang bankable itu pasti ada faktor kapasitas di situ. Bagaimana seberapa besar kapasitas yang harus diselenggarakan supaya proses pengolahan sampahnya ini ya TPST-nya itu atau kegiatan pengolahan sampah ini menjadi layak secara bisnis. Nah, jika terbentuk sebuah sistem regionalisasi pengelolaan sampah, nah pasti yang menjadi penanggung jawabnya itu sudah menjadi multi stakeholder dan masing-masing municipality level itu akan menjadi bagian dari stakeholder di situ. Ya, mohon izin Bu Direktur dan Pak Sandi untuk memberikan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baskoro atas pandangannya terkait regionalisasi urusan sampah begitu ya Pak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Pak Sandi, Ibu Finda, di sini Pak Harun juga bertanya terkait pemerintah itu sudah harusnya bukan menjadi pengadaan saja, namun menjadi enabler. Nah, berkaitan dengan kedua pertanyaan tadi, siapa yang harus memimpin, kemudian bagaimana sebetulnya seharusnya
pengelolaan persampahan di Indonesia ini ditegakkan oleh pemerintah. Kiranya mungkin Ibu Vinda mau menyampaikan pandangan dan Pak Sandi. Terima kasih Mas Baginda. Terkait siapa sih yang bertanggung jawab gitu untuk dalam pengelolaan sampah. Ini sebenarnya sudah jelas gitu seperti tadi disampaikan oleh Mas Baskoro bahwa di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini memang ada setiap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki kewenangannya masing-masing di dalam hal pengelolaan sampah. Pemerintah pusat kewajibannya adalah membuat kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan sampah. Terus harus wajib untuk membina pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi membuat kebijakan turunan dari pemerintah pusat juga dengan NSPK-nya. Nah, untuk kabupaten kota juga sama menerapkan yang ujung tombaknya justru ada di pemerintahan kabupaten kota. Di situ di dalam Undang-Undang 18 yang bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah itu dilakukannya oleh oleh pemerintah kabupaten kota. Terus kita turun ke PP 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu PP 81 tahun 2012. Di situ dijelaskan kalau kita lihat di dalam pasal 9 bahwa pemerintah kabupaten kota ini harus menetapkan kebijakan bagaimana strategi pengelolaan sampah. Jadi mereka pemerintah kabupaten kota itu harus menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di situ juga kita punya Perpres 97 tahun 2017 ya Win. Perpres 97 2017 ini pemerintah kabupaten kota ini menyusun kebijakan dan strategi daerah dalam hal pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya ujung tombak dari pengelolaan sampah ini adalah pelaksananya di kabupaten kota, sedangkan pusat dan provinsi tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ini. Cuman memang ternyata tidak berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan. Karena kalau kita lihat kenapa tidak berjalan baik di kabupaten kota, ini juga yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penganggaran terkait dengan pengelolaan sampah di kabupaten kota ini sangat-sangat kecil karena berdasarkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memang pengolahan sampah ini merupakan urusan wajib, tetapi sayangnya masih menjadi non pelayanan dasar, sehingga anggaran untuk pengelolaan sampah ini sangat kecil. Tadi kalau nggak salah Mas Anu yang menyampaikan anggarannya cuma 0,6% dari APBD. Saya juga pernah ketemu dengan beberapa pemerintah kabupaten kota, bahkan hanya 0,1% dari pemerintah kabupaten daripada APBD. Nah, dengan anggaran seperti itu ya sangat sulit untuk melakukan pengelolaan sampah. Tetapi ada beberapa strategi yang kami dari KLH melakukan beberapa strategi pendekatan gitu ya. Kami berkonsultasi dengan Komisi 12 dan Komisi 12 sebenarnya sudah menyepakati bahwa APBD ini pengelolaan sampah yang mencukupi ini sebenarnya kurang lebih anggarannya adalah 3% dari APBD. Jadi itu yang perlu ditingkatkan adalah anggaran dan juga SDM-nya dan juga peningkatan sarana dan prasarana yang ada di kotanya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Vinda atas jawabannya. Tadi Ibu Vinda meng-highlight bahwa ujung tombak dari pengelolaan urusan persampahan ini adalah di Pemda. Ya. Kemudian apabila kita melihat kondisinya di lapangan, mungkin Pak Sandi yang saat ini juga ada di CPMU ISWMP, Bapak mungkin bisa memberikan pandangannya bagaimana mensinergikan antara lingkungan hidup dengan pekerjaan umum ya Pak. Kami silakan Pak Sandi. Ya Bu, baik. Terima kasih. Artinya sebenarnya kolaborasinya berjalan Pak ya. Artinya sebagai contoh tadi misalnya kita berharap misalnya saat ini kan ada penilaian indeks resiko ya, indeks resiko TPA sampah yang beberapa ada TPA sampah yang ditutup mendapat surat dari Pak Menteri LH,
Kemudian kita coba membantu pemerintah kabupaten kota terkait dengan indeks risiko ini. Terus kemudian juga teman-teman dari Kementerian LH, kemudian Dinas LH dan Dinas PU di kabupaten kota tersebut, dan juga provinsi kita libatkan, Pak. Ini satu case mungkin saya sampaikan di sini misalnya tentang Kota Banjarmasin. Tentang penutupan sampah TPA Sampah Basiri, ini sedang dilakukan penutupan perhitungan indeks risiko, dengan kita juga melibatkan teman-teman dari Kemen LH, Dinas LH, dan Dinas LPU, baik provinsi maupun kabupaten kota, Pak. Nah, ini adalah supaya kita mengetahui bersama bagaimana potret dari kinerja TPA sampah existing. Nah, untuk yang Basiri, ini direncanakan tanggal 17 Juni besok, kita sudah bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, ini adalah satu contoh yang kita lakukan, Pak. Terus juga mengenai upaya-upaya selama ini mengoperasikan TPA sampah adalah Dinas LH. Tapi memang pembinaan masalah teknis banyak di PU. Jadi sehingga kita memiliki balai teknik sanitasi yang ada di Surabaya, memang hampir sebagian besar untuk audiensnya atau pesertanya pada kegiatan pelatihan terkait persampahan adalah dari Dinas LH, Pak. Jadi ya memang ini LH dan PU ya memang harus bersama, Pak. Kita kalau dari PU mungkin masalah teknisnya ya, terus kemudian dari LH akan menegakkan terkait dengan law enforcement dan pengoperasiannya agar sesuai dengan kaidah-kaidah teknisnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak Baginda. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi atas tanggapannya. Kita selanjutnya akan membacakan pertanyaan terakhir, masih dari Pak Harun, terkait lomba untuk kampus besar mengelola sampahnya. Mungkin dari Ibu Vinda bisa menjawab, Ibu, apakah sudah pernah dilakukan atau juga akan berjalan begitu, dan tanggapannya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Baginda. Pak Harun, jadi betul. Jadi pada rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada Februari yang lalu, kami antara KLH dengan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek itu sudah menandatangani MOU bersama, perjanjian kerjasama untuk pengelolaan sampah di kampus. Jadi memang tindak lanjutnya PKS-nya ini sedang kita siapkan, mau kegiatannya seperti apa. Tetapi yang saya ketahui di ITB itu kalau nggak salah sudah mulai ya Pak, ada sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Memang diharapkan ya kalau berdasarkan PP 81 tahun 2012 ini, kalau kawasan, apakah kawasan kampusnya disebut kawasan, ini sebaiknya bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga tidak perlu lagi untuk dibuang ke TPA ataupun ada hanya residu saja. Itu yang pertama. Kemudian peran universitas juga di sini sangat penting adalah supaya dapat malah menjadi pendampingan terhadap masyarakat atau memberikan edukasi kepada masyarakat, sebenarnya bisa seperti itu untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Untuk lombanya memang kami belum ada, tetapi ke depannya kalau memang itu ada potensi, kenapa enggak kita melakukan ada upaya lomba antar universitas nanti yang akan diumumkan di HPSN. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kami. Mungkin itu Pak Mas Baginda. Baik, terima kasih banyak. Oh, silakan Pak Sarno. Terima kasih banyak Bu Vinda atas jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Harun. Ini sebuah kehormatan kami dihadiri oleh rekan-rekan akademisi, pemikir, pendidik, guru besar. Saya pikir memang sudah waktunya kampus ini justru menjadi yang terdepan sebagai lembaga yang memiliki tridharma perguruan tinggi ya, mulai dari mendidik, melakukan penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi memang menurut kami Bu Vinda, kita perlu coba mengajak Pak Menteri untuk kemudian silaturahmi ke Pak Brian Yuliarto, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri yang sekarang. Saya udah WA beliau barusan. Saya rasa perlu ada surat yang keluar cukup formal dan resmi dari pemerintah pusat untuk meminta kampus-kampus itu betul-betul bisa memberikan panutan dan contoh menyelesaikan masalah sampah
dan betul-betul menjadi rujukan untuk masyarakat di kota kabupaten sekitarnya. Karena kita perlu sekali, jangan sampai rekan-rekan akademisi yang kita-kita, saya, Pak Sandi, semua di sini Bu Finda adalah keluaran, Mas Baskoro adalah keluaran dari universitas-universitas yang kemudian terjun ke masyarakat. Jangan sampai lembaga pendidikannya atau kampusnya tidak memiliki kemampuan dan pembuktian bisa mengatasi masalah sampah, dan tidak memiliki kemampuan dan pembuktian untuk menjadi tempat mendidik karakter mahasiswanya untuk bisa memilah sampah gitu. Karena tempat sampah di kampus-kampus itu sudah disediakan terpilah, tetapi karakternya belum terbentuk gitu. Nah, jadi perlu juga masukan-masukan dan cara-cara praktis, cara-cara yang evidence based, istilah Pak Sandi tadi itu ya, evidence based. Bagaimana kampus bisa memberikan bukti bahwasannya masyarakat kampusnya tertib pilah sampah, masyarakat kampusnya bisa mengatasi masalah sampahnya sendiri, dan hanya residu yang bisa kemudian dikeluarkan dari kampus untuk kemudian bekerja sama dengan kota kabupaten. Syukur-syukur bisa membuat teknologi tepat guna yang emang betul-betul terbukti tadi ya. Saya pikir ini perlu sekali Bu, ini masukan yang sangat konkret. Pak Harun, terima kasih diingatkan. Kami akan coba mengupayakan untuk ada upaya dari KLH dan kementerian terkait untuk bisa membuat sebuah kerjasama gitu ya, SKB kalau perlu, surat keputusan bersama antar kementerian agar kampus-kampus betul-betul menjadi panutan dan terdepan. Kira-kira begitu Bu Finda? Setuju Mas Hano. Jadi kita terjemahkan MOU ini dengan kegiatan-kegiatan untuk kampus-kampus ini. Nanti kita bicarakan ya Mas Hano. Ya Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Sano dan Ibu Finda atas jawabannya. Terakhir mungkin dari Pak Baskoro terkait bagaimana kampus ini bisa mengelola sampahnya dengan mandiri. Mungkin ada tanggapan atau pengalaman yang sudah dilaksanakan di Universitas Indonesia, Pak. Ya, baik. Jadi kalau di UI sendiri kita sudah develop ya beberapa tahun ke belakang ini ada UI Green Matrix ya, di mana di situ kita mulai mengukur secara self assessment ya usaha-usaha yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan pengelolaan sampah di sini. Nah, betul memang dengan kita melihat ya kampus mungkin khususnya UI itu dengan karakteristik yang sangat beragam dari masing-masing fakultas dan jurusan, ada yang dari sosial, ada yang kedokteran, ada yang sains, engineering, itu juga mereka di setiap fakultas-fakultas sendiri juga melakukan pendekatan yang akhirnya juga berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi menarik di sini adalah contoh dari berbagai jenis pendekatan inilah yang bisa dijadikan model apakah pendekatan yang tadi tidak hanya sekedar menyeragamkan, tapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada di masing-masing organisasi ataupun institusi ya, termasuk bagaimana kita juga perlu melihat dari regulator yang ada gitu ya di lingkungan kampus sendiri yang menjadi contoh utama ya. Regulator dalam hal ini adalah pihak rektorat ya yang menjadi selalu digunakan sebagai pilot pertama, itu adalah di bagian manajemen ya, di bagian rektoratnya sendiri yang membuat regulator, dan itu kemudian diturunkan ke masing-masing fakultas, diterjemahkan bagi masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing fakultas itu sendiri. Ya, jadi ini sangat menarik dan ini kolaborasi yang mungkin bisa kita makin kembangkan ya antara pemerintah dan kampus. Ya, silakan gimana Mas Anu? Mas Baskoro, berarti kita perlu coba mendorong masuk ke forum rektor ya, biar forum rektornya pada tahu, karena kan puncak pimpinan sama aja kayak wali kota, Betul. bupati gitu ya. Beliau wali kota dan bupati yang punya kewenangan tertinggi. Rasanya kalau rektornya emang betul-betul konkret, pasti ke bawahnya konkret. Betul sekali Mas. Ada lagi Pak Baskoro mungkin ingin disampaikan, Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Baskoro, Pak Sano, dan seluruh narasumber atas
tanggapan Pak serta Bagin, tadi materi. DLH Yapen. Iya Pak, sudah Mas Ano Udah tadi ya? sudah dijawab oleh Pak Sandi untuk Oke. pertanyaan dari DLH Yapen. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber atas tanggapan dan materinya. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab secara langsung. Boleh mungkin disampaikan di chat dan kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya dan menjawab melalui kontak yang Bapak Ibu sudah isikan di link absensi. Sebelum saya mengakhiri diskusi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan singkat dari diskusi opsi solusi pengolahan sampah di Indonesia. Pertama, seluruh elemen yang hadir pada diskusi ini menyepakati bahwa penyelesaian persampahan di Indonesia memerlukan keselarasan dan kesinambungan, terkhusus pada tata kelola, yang mana di dalamnya diperlukan perumusan berbasis data, sehingga penegakan regulasi bisa ditegakkan dengan tepat, kemitraan yang jelas bisa dibangun, dan yang paling penting, pembiayaan yang layak serta berkeadilan, dan juga relevan antara kota dan desa bisa dicapai. Itu mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi webinar opsi solusi pengolahan sampah Indonesia tentu tidak menjadi akhir dari diskusi kita. Semoga apa yang kita diskusikan bisa kemudian diimplementasikan, diadvokasikan, dan direalisasikan di segala tingkat pemerintahan juga kota kabupaten. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Baginda selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Vinda, Pak Terima kasih Sandi, Pak Sano, terima kasih Bapak Ibu. Rini. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Pak Sano, Pak Baginda, Bu Kadis, Pak Baskoro, terima kasih. Terima kasih semuanya ya Pak Terima kasih Sandi, Bapak Ibu, mari. Ini, Pak Selamat Sano, siang. Baginda.